asuhan. Pada waktu itu kami tinggal di sini sudah lama dan memang keadaannya warga di sini memang ya banyak yang kurang ini ya, kurang mampu. Jadi tentunya kita berdaya upaya sebelum kita keluar kan ke dalam dulu, jadi ke lingkungan dulu ya, dari RT, RW, kelurahan gitu lah yang anak-anak itu. Itu mulai dari tahun berapa Bu? Sebenarnya saya jadi bidang sosial dari tahun 75 lah, 72 sampai sini sudah lama. Tapi yang saya kegiatan sosial di lingkungan ini mulai kita pegang sendiri itu tahun 1980 non panti asuhan. Sudah dinamakan Kairunisa waktu itu? Kairunisa ya. Non panti asuhan itu warga di sini gitu ya. Jadi biasanya kan orang kalau mau memberikan bantuan mesti lihat anaknya datang. Nah, terus kan banyak orang yang masuk ke panti, termasuk dari dinas sosial, sudin sosial, teman-teman panti masukkan ke sini dari kecamatan Ibu ya. Nah, akhirnya kita buat panti asuhan. Panti asuhan itu baru tahun 90. Baru resminya tahun 90 kalau panti asuhan. Tapi kalau kegiatan sosial non panti, pusaka itu sudah dari tahun jauh sebelumnya. Ibu kan tadi cerita lebih mengutamakan yang di lingkungan sini dulu gitu. Sebetulnya nggak begitu juga, ya. Itu anak-anaknya didatangkan dari mana Bu? Anak kan kalau dari di panti itu harus banyak dari DKI. Jadi disalurkan? Iya, anak DKI yang harus kita terima karena kan dengan otonomi daerah kan Pemda maunya kalau panti ya anak DKI dong gitu kan, karena sudah ada bantuan masing-masing wilayah kan memang sudah ada bantuan masing-masing gitu loh. Tapi kami selaku relawan, selaku pekerja sosial itu kan nggak mungkin ke orang susah kamu orang mana gitu kan, nggak mungkin. Jadi ya kita terima, tapi 70% saya terima dari DKI. Nah, 30% ada dari Bogor, ada dari Tangerang, Pulau Untung Jawa, Untung 1000 itu kan semua DKI itu termasuknya. Awal pertama Ibu terjun itu dana dari mana dulu Bu? Dana, dana ya, dana kan tentunya kalau kita punya kemauan, punya niat dari sendiri kan nggak mungkin orang giat di bidang sosial, nggak semua orang mau kan, jadi yang saya upaya sendiri. Lalu setelah mereka lingkungan melihat, terus beras jemputan saya ini kan saya giatkan di masyarakat gitu loh. Tiap ada pertemuan RT, RW, kelurahan saya datang, terus saya bikin penyuluhan, terus bikin beras jemputan. Saya mintanya beras jemputan aja lah. Beras jemputan kita ambil nanti binaan kita, dan tiap-tiap wilayah, tiap-tiap RW kita punya koordinator gitu loh, seperti gandeng renteng. Tiap RW kita punya pengurus semua, lalu di pengurus itu punya pengurus anak-anaknya kan, kalau anak-anaknya minta kan lebih cepat. Jadi kalau misalnya dipanggil ada tamu, ada mau pergi itu cepat kita bisa bergeraknya gitu. Background anak-anaknya sendiri Bu itu memang sudah yang tidak harus punya terima, memang anak yatim piatu. Ada kalanya yatim piatu lebih mampu, ada kalanya anak orang tidak mampu ya, artinya penyandang masalah ada juga, nggak ibunya, nggak ini bapaknya. Nah, kita nggak melihat ininya lah, melihat anaknya mau niat sekolah, karena anak yang ikut saya harus sekolah. Itu mereka datang sendiri atau ada yang menyalurkan? Datang sendiri, Ada datang. Kadang-kadang tetangganya yang masukkan. Jadi misalnya sudah masuk di sini Bu, teman saya mau masuk sini Bu, seorang tuanya datang dari Pulau Seribu tuh, kalau datang 20 orang, ya kan Bu. Kemudian ketua pantinya dilantik sebetulnya, ketua yayasannya Ibu Lala. Saya sebetulnya pembina lah, ngatur anak-anak sebelum ajal menjemput ya masih saya lah mengurus, walaupun ini anak saya yang ngurusin semuanya, semuanya anak muda. Ini anak kami dulu juga anak kami, anak asuh, sekarang sudah ini ya dia ya, karena kita nggak bisa gaji orang kan, kalau gaji orang dari mana, jadi yang bekerja di sini adalah semua. Jumlahnya sekarang berapa? Jumlah dalam panti 64. Minta itu ya, jumlah dalam anak panti 64, di luar panti 129. Di luar itu maksudnya gimana Bu? Yang non panti.
cuma dibiayai untuk ya, sekolah kita saja. bantu untuk pendidikannya, terus kita ya untuk ya pokoknya tiap ada sesuatu ya kita berikan. Tempat tidak seperti anak panti. Kalau anak panti kan sudah seperti anak, pendidikan semuanya. Kalau ini seberapa kita bisa bantu. Untuk panti pun juga kami masih sulit sekarang ini. Karena tahun 2008 yang biasanya kami dapat bantuan dari Pemda itu kami seluruh DKI itu panti asuhan tidak mendapatkan bantuan subsidi. Jadi bukan kami aja. Dari tahun 2008 seluruh panti asuhan di DKI tidak mendapatkan subsidi. Sedangkan harapan kami kalau kita mendapatkan subsidi dari DKI itu bisa uang subsidi itu bisa untuk bayar sekolah, pelunas sekolah. Itu alasannya Bu? Ya alasannya karena tidak boleh double, karena Depsos itu memberikan kepada panti-panti. Jadi Depsos memilih panti daripada non panti, otomatis Pemda menerima non panti. Kami dibantu oleh Depsos. Tapi bantunya Depsos itu ya kita sangat terima kasih, namanya orang bantuan ya terserah berapa aja kita terima ya. Nah, kalau kita suruh pilih bantuan Pemda apa bantuan Depsos,